Ya, pembahasan masalah kemarin, waktu membaca buku ini kemarin ya. Jadi apa yang disampaikan bersama, yang pertama membahas hadis ditinjau dari sampainya hadis itu kepada kita, sampainya hadis tersebut kepada kita. Ditinjau dari itu, ada yang namanya hadis mutawatir. Keluar juga ya istilah hadis masyhur, keluar juga istilah hadis aziz. Kemudian yang terakhir apa kemarin? Gharib ya. Nah, kemarin juga disinggung hadis mutawatir di sini adalah hadis yang saking banyaknya rawi yang meriwayatkan sampai-sampai tidak perlu melihat lagi rawinya. Sampai-sampai tidak perlu melihat lagi untuk mengakui keabsahan hadis itu atau kesahihan hadis tersebut. Sampai-sampai tidak perlu satu persatu memperhatikan rawi-rawi yang meriwayatkan, karena sudah tidak bisa dielak lagi akan kesahihannya. Ini hadis mutawatir. Kemudian satu tingkat di bawah hadis mutawatir itu hadis ahad ya. Hadis ahad ini jamak dari kata wahid ya. Ahad ini jamak dari kata wahid, bukan ahadun ya, bukan ya. Ahadun itu enggak ada jamaknya. Tapi kalau ahad itu jamak dari kata wahid. Jamak dari kata wahid. Seperti syahid menjadi asyhad. Itu salah satu padanan yang lain yang satu wazan dengan kata ahad. Jadi kemudian kemarin juga dijelaskan bahwasanya hadis masyhur ini tidak melulu harus terjadi pada setiap tabaqat ya. Tetapi satu tabaqat saja jumlahnya itu lebih dari 2 rawi yang meriwayatkan, hanya saja tidak sampai pada tingkatan derajat yang bisa dikatakan mutawatir, maka itu dikatakan masyhur. Nah, datang juga istilah mustafid. Mustafid ini ya enggak beda dengan istilahnya yang disebut dengan masyhur. Mong sebagian ulama ada yang membedakan. Nah, ini mong Ibnu Hajar, hanya saja Ibnu Hajar ini tidak membedakan antara masyhur dengan mustafid. Mereka mengistilahkan mustafid itu adalah hadis yang lebih dari 3 semua dari awal tabaqat. 3 misalnya dari tabaqat pertama, tabaqat sahabat itu yang meriwayatkan 3, tabaqat tabi'in yang meriwayatkan 3, tabaqat tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan 3 juga. Ini mereka katakan mustafid. Tapi kalau masyhur, syarat seperti ini tidak harus begitu, gitu loh. Jelas ya? Kemudian gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan minimal 1 tabaqat saja oleh seorang rawi. Minimal 1 tabaqat saja oleh seorang rawi tak, dan tidak ada yang bersamainya dalam meriwayatkan hadis tersebut. Ini disebut hadis gharib. Jadi misalnya mulai dari tabaqat sahabat diriwayatkan oleh 10 sahabat, misalnya saya katakan seperti itu. Tabi'in diriwayatkan oleh 20 sahabat, otomatis murid sahabat kan banyak ya.
Nah, ternyata datang di generasi tabiut tabiin satu orang tak ternyata yang mengumpulkan hadis ini. Hanya satu tak, satu orang tak yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian generasi yang di bawah satu orang tadi ternyata yang meriwayatkan balik lagi banyak. Dari satu orang itu saja. Ini disebut dengan hadis gharib. Jadi hadis gharib ini tidak melulu diriwayatkan satu sahabat, kemudian ditularkan satu muridnya, seorang tabiin, kemudian ditularkan lagi seorang tabiin lagi, tabiut tabiin, kemudian ditularkan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Cuma satu, enggak harus seperti itu. Cukup satu tabakat poros hadis itu bermuara pada satu rawi, maka dikatakan sebagai hadis gharib. Jelas ya? Sampai sini dipahami ya? Hah? Mungkin bisa dikatakan dikasih apa? Sat, sebentar dulu. Mungkin bisa diganti timnya ya. Kayaknya putus-putus. Putus-putus? Kurang jelas. Terserah lah nih. Enaknya gimana? Iya, nggak apa. Kok bisa dihapus? Nggak bisa dihapus ya? Ya misalkan ya dari sini ada kemudian as-sahabi, kemudian tabi'in, nah ini satu ya tabakat ya, saya katakan tabakat. Ini tabakat pertama, kemudian tabakat kedua, tabakat ketiga, nah kemudian yang ini generasi sini, ini tabakat keempat, ini tabakat kelima ya. Nah, dulu kita memahami barangkali ya, hadis gharib itu hadis yang misalnya ini hadis kemudian diriwayatkan oleh salah seorang sahabat si A mungkin, kemudian diriwayatkan lagi oleh seorang tabiin B, diriwayatkan lagi tabiut tabiin C, kemudian D, kemudian E. Ini sampai 5 tabakat ya, sampai 5 tabakat di sini. Nah, ini tidak harus seperti ini gambarannya. Gambarannya tidak harus seperti ini. Bahkan misalnya sahabat yang meriwayatkan itu misalnya misalnya banyak sekali ya. Kemudian yang meriwayatkan ini juga banyak sekali juga. Misalnya seperti itu. Nah, tapi pada satu tabakat saja itu sudah menyatu kepada satu. Nah, ini kemudian menyebar lagi. Nah, kemudian datang generasi belakangan ini semacam Al-Bukhari, Muslim, kemudian Nasai, kemudian Abu Dawud misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Maka di sini C inilah yang satu tabakat ketiga di sini. Tabakat ketiga ini ya, ini tabakat ketiga. Nah, ini sudah dikatakan sebagai hadis gharib. Jelas ya? Dan tidak harus sebagaimana gambaran yang tadi sebelum saya cabang-cabang ini sanadnya. Itu dikatakan hadis gharib. Nah, apabila ternyata yang meriwayatkan cuma seorang tadi di tabakat keempat juga dikatakan gharib. Juga dikatakan gharib. Enggak peduli
Tabakat kedua juga dikatakan gharib, tabakat pertama juga dikatakan gharib. Jelas ya? Sampai sini dipahami ya? Ini gambarannya saja. Ini gambarannya saja. Jadi hadis gharib itu seperti itu. Hadis gharib itu tidak harus setiap tabakat harus diriwayatkan oleh seorang rawi tak. Tidak harus seperti itu kondisinya. Tetapi manakala ada satu tabakat saja yang meriwayatkan salah seorang rawi dan tidak ada yang membersamainya dalam meriwayatkan hadis tersebut, maka itu sudah dikatakan hadis yang gharib. Mahfum ya sampai sini ya? Difahami ya? Kemudian kita lanjutkan. Wa kulluha siwal awal ahad. Nah, dan semua hadis ini selain yang pertama ini kemarin apa ini? Mutawatir ya. Adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang selain hadis mutawatir. Dan rincian hadis ahad ini tidak cuma satu jenis tok, tapi banyak macamnya. Sebagaimana yang kemarin kita baca bersama ya. Wa fiha al-maqbulu wal mardudu. Dan di antara hadis ahad ini juga bisa dikritisi. Jika memenuhi persyaratan hadis sahih, maka diterima, makbul. Tapi jika tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih, maka ditolak. Nah, syarat-syaratnya apa nanti? Nah, ini nanti akan dijelaskan di beberapa baris di belakang, di bawahnya. Litawaqquhil istidlali biha 'alal bahsi an ahwali ruwatiha duna al-awwal. Karena apa? Karena apa kok bisa kadang diterima, kok bisa kadang ditolak hadis ahad ini? Ini karena berdalil dengan hadis ahad di sini butuh untuk sebelum berdalil dengannya membahas dahulu kondisi-kondisi rawinya. Membahas dulu kondisi-kondisi rawinya. Kalau hadis mutawatir kan rawinya sudah nggak perlu diperhatikan lagi. Karena saking banyaknya nggak mungkin dielak lagi bahwa hadis yang mutawatir tersebut adalah nggak valid, ya. Tapi kalau hadis ahad, berhubung yang meriwayatkan atau rawi-rawinya di sini ini terbatas, jumlahnya itu bisa dihitung. Nah, untuk sebelum beristidlal dengan hadis ini, sebelum mengamalkan hadis ini, itu butuh diteliti dulu rawi-rawinya, diperhatikan dulu bagaimana para ulama jarah wa ta'dil ini menilai per masing-masing rawinya, adakah di dalam sanad hadis tersebut itu tabakat yang terputus sehingga memungkinkan rawi itu tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, antara murid dengan gurunya ternyata tidak nyambung, atau mungkinkah sebagian rawi-rawinya itu ada yang lemah hafalannya. Nah, ini perlu diperhatikan dahulu. Jadi sebelum beristidlal atau sebelum mengamalkan hadis ahad, ini perlu pertama kali membahas rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Jelas ya? Nah, si fulan orangnya siqah misalnya. Si Zaid, rawi ini Zaid bin siapa misalnya, Zaid bin fulan atau Zaid bin Alan, atau dia orangnya lemah, atau ada sebagian yang rawinya ini kadzab misalnya, pendusta misalnya. Maka di sini mengamalkan hadis ini atau berdalil dengan hadis ini itu tergantung setelah pembahasan rawi-rawinya. Setelah rawinya itu bisa diterima, sanadnya bersambung, sanadnya tidak ada yang terputus dan tidak ada cacat di dalam hadis tersebut, maka di sini
hadis tersebut baru boleh dikatakan bisa diterima untuk diamalkan. Tapi manakala terdapat cacat dan manakala terdapat rawi yang di situ dhaif, lemah, maka hadis itu ditahan dulu untuk tidak diamalkan karena statusnya masih lemah. Tergantung pembahasan kita nanti. Jika ternyata di jalan yang lain itu ada jalur yang menguatkan hadis yang lemah tadi, maka kita mengambil iktibar jalan yang lain tersebut atau menggabungkannya, sehingga dengan penggabungan itu kita bisa menyimpulkan hadis ini minimal hasan. Ini nanti ada istilah yang namanya hadis hasan, ya. Sampai sini difahami? Jadi dalam ilmu hadis itu ada penjamaan jalan-jalan periwayatan atau pengumpulan jalan-jalan periwayatan. Orang-orang yang membahas atau meneliti suatu hadis, mereka itu harus paham, menelusuri jalur-jalur periwayatan hadis ini. Jika nggak paham ya nggak bisa lah, namanya ini ilmu hadis, ya. Ini disebut dalam istilah ulama jam'ut turuq atau mengumpulkan jalur periwayatan hadis. Kembali lagi tentang hadis ahad. Jadi hadis ahad ini baru bisa diterima setelah rawi-rawinya diteliti dahulu, sanad-sanadnya dicoba, maksudnya sanad-sanadnya ini diuji coba apakah memang ada jalur yang terputus di setiap tabakatnya atau enggak. Nah, ini baru setelah itu semua lolos uji, baru bisa diterima hadisnya untuk diamalkan. Ini hadis ahad. Hadis ahad ya tadi yang meliputi masyhur, aziz, dan gharib. Jelas ya? Wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilma an-nadhariyya bil qara'in 'alal mukhtar. Dan kadang di dalam hadis ahad ada beberapa isinya itu yang memberikan faedah ilmu nadhari. Kemarin ilmu nadhari apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ilmu yang didapat setelah pembahasan atau setelah berusaha keras untuk mencapainya. Kalau ilmu daruri adalah ilmu yang didapatkan tanpa usaha itu semua. Jadi hadis mutawatir ini didapatkan tanpa itu semua. Tapi hadis ahad didapatkan dari pembahasan setelah susah payah untuk menelitinya. Ini hadis ahad. Waqad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilma an-nadhariyya bil qara'in 'alal mukhtar. Jadi kadang sebagian hadis ahad ini bisa memberikan ilmu nadhari, maksudnya ilmu yang yakin setelah diteliti, manakala ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang bisa menguatkan bahwasanya hadis ini memang benar adanya, hadis ini memang benar penisbahannya kepada Nabi SAW. Dan ini banyak jalur-jalur untuk meneliti, sehingga orang yang menelitinya tadi itu merasa yakin hadis ini sahih dari Nabi. Itu banyak sekali jalurnya dan nanti dipelajari di sini. Nanti ada istilahnya mutaba'ah, syawahid, kemudian melihat masing-masing dari kitab-kitab rijal itu kita mengetahui rawi-rawinya itu seperti apa. Nah, ini dengan melihat seperti ini orang yang membahas sebuah hadis akan merasa tumakninah dengan apa, dengan ilmu yang dia dapatkan setelah menelaah kitab-kitab tersebut, ya. Nah, ini bil qara'in 'alal mukhtar, dengan qarinah-qarinah atau dengan penguat-penguat yang ada menurut pendapat yang al-mukhtar, yang terpilih. Ya, ini masih al-mukhtar di sini adalah yang terpilih, yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada iskal? Sudah paham semua berarti. Kemudian kita baca lagi, tsummal gharabatu imma an takuna fi asri sanadi aula. Kemudian mengenai hadis yang gharib, jadi ini dibuat pembahasan terpisah setelah disebutkan macam-macam hadis ahad, ya. Nah, ini hadis gharib.
imma an takuna fi asli sanad aula. Hadis gharib ini bisa jadi situasi hanya diriwayatkan satu rawi ini terjadi di asal sanad atau bisa ditinjau dari yang lain. Jadi hadis gharib di sini kadang ditinjau dari asal sanadnya atau kadang tidak ditinjau dari asal sanadnya. Itu maksudnya. Imma an takuna fi asli sanadi aula. Fal awal al fardu al mutlak. Nah, jika ditinjau dari satu sanadnya saja, ditinjau dari sanadnya saja, maka disebut dengan al fardu al mutlak. Gambarnya seperti ini. Jadi hadis ini datang dari jalur satu orang. Jalur periwayatan seluruh dunia itu hanya diriwayatkan oleh seorang rawi tak. Maka di situ dikatakan dengan hadis al-farad al-mutlak. Kalau dalam buku-buku istilah ilmu hadis atau dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis seperti kitab Sunan At-Tirmidzi, maka antum akan sering mendapati istilah-istilah tafarrada bihadza fulan bin fulan. Itu maksudnya apa? Hadis ini datang jalurnya cuma dari jalur fulan bin fulan. Ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan seperti itu, artinya hadis ini datang dari jalur yang lain. Paham sebanyak yang pernah beliau kumpulkan, sebanyak jalur periwayatan yang pernah beliau kumpulkan, atau sependek apa yang beliau ketahui. Jadi di dunia ini menurut Imam At-Tirmidzi hanya fulan bin fulan lah yang meriwayatkan hadis ini, dan tidak ada temannya yang lain yang sezaman dengannya yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ini disebut dengan al-farad al-mutlak, al-fardu al-mutlaku. Paham sampai sini? Mati urap ya? Ya? Kadang mati. Nah, ini apabila ditinjau dari asal sanadnya, ditinjau dari melihat dari sisi kesendirian sanadnya, di mana tidak ada yang meriwayatkan orang lain selain hanya dia tok. Ini namanya al-farad al-mutlak, faradul mutlak. Kemudian yang kedua, tidak ditinjau dari yang lain, tidak ditinjau dari selain ini. Maka di sini namanya al-fardu an-nisbi. Gharib nisbi, gharabah nisbi. Al-farad an-nisbi. Ini statusnya ini tergantung kondisinya. Jika dinisbahkan dari misalnya sebuah hadis datang dari negeri Syam, diriwayatkan oleh fulan bin fulan, dari Alan, dari Zaid, dari Ibrahim misalnya, maka kadang orang mengatakan hadis tersebut itu sebagai hadis gharib jika ditinjau di daerah tersebut yang meriwayatkan. Padahal negeri Islam waktu zaman periwayatan hadis itu kan tidak cuma negeri A atau negeri B atau negeri C, karena banyak, ya. Ada Mekah, ada Madinah, ada Syam, ada Irak, ada Kufah, ada Basrah. Ada salah seorang rawi yang bersendirian di kota tertentu meriwayatkan hadis tersebut.
ini betul dikatakan hadis gharib, tapi ditinjau dari daerah tersebut tok. Ditinjau dari daerah tersebut tok. Namun begitu kadang di daerah yang lain, di negeri yang lain, kadang di negeri Mekah, hadis itu ternyata masyhur, diriwayatkan tidak cuma seorang rawi tok. Nah, ini namanya fardun nisbi. Jadi fardul mutlak tadi itu memang di seluruh dunia tidak ada yang meriwayatkan kecuali seorang rawi tok. Tapi kalau fardun nisbi, kadang memang orang memutlakkan gharib atau farad itu pada daerah tertentu tok. Karena apa? Yang meriwayatkan di daerah tersebut hanya si fulan bin fulan tadi. Selain itu enggak ada. Mong apabila kita melihat di daerah yang lain, ternyata selain fulan bin fulan ini ada juga yang lain, rawi yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalnya di negeri Syam, Zaid bin Ibrahim misalnya yang meriwayatkan, maka orang-orang Syam menyebut hadis yang diriwayatkan Zaid bin Ibrahim pada lafaz tertentu, mereka mengatakan gharib. Tapi ternyata hadis tersebut setelah ditelisik di kota Madinah misalnya, ternyata yang meriwayatkan hadis itu yang satu makna dengan hadis itu atau yang satu lafaz dengan hadis itu, yang meriwayatkan itu tidak cuma tadi Zaid bin Ibrahim tadi tok, banyak, misalnya Muhammad ibn Maslamah atau Al-A'mash atau Az-Zuhri misalnya seperti itu. Nah, ini ditinjau di negeri Syam tadi yang meriwayatkan Zaid bin Ibrahim tadi, itu dilihat dari orang-orang yang penduduk sana, maka Zaid bin Ibrahim ini tafarrud, bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Atau gharib jika ditinjau dari hadis penduduk Syam. Namun begitu kadang di Mekah ini hadisnya masyhur padahal gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Dimengerti ya? Jadi kalau fardul mutlak ini tidak ada di seluruh dunia manapun, di daerah atau di negeri manapun yang meriwayatkan hadis ini kecuali hanya seorang. Tapi kalau fardun nisbi maka tergantung nanti gitu. Jelas ya? Atau gambaran yang lain, datang hadis Abu Hurairah dan hadis Anas, dua orang. Orang-orang itu masyhurnya itu hadis Anas dengan satu lafaz yang sama. Jadi Nabi SAW itu kadang mengatakan satu hadis didengar oleh 2 atau 3 orang, atau 2 orang, misalnya sahabat yang mendengar dari Nabi SAW itu Abu Hurairah misalnya, saya katakan seperti itu. Kemudian masyhur hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan turun temurun sampai generasi paling belakangan, orang-orang itu taunya dari Abu Hurairah. Mong dalam sebuah kasus ternyata kok ada di sebuah kitab hadis yang dikumpulkan oleh sebagian ulama, yang dikumpulkan oleh para ulama ahli hadis, kok ada dari jalur sanad yang berbeda dari yang lain, yang hadis ini nyambung ke Anas misalnya. Maka hadis yang nyambung ke Anas di sini dikatakan sebagai hadis gharib, tapi nisbi. Jelas ya? Sampai sini paham ya? Insya Allah difahami ya. Butuh pertanyaan? Ada yang bertanya? Dimaksud asli sana tadi disandarkan ke riwayatnya ya tadi itu asli sana. Bukan. Asal sanad itu maksudnya jika ditinjau dari sanadnya. Jadi apabila hadis itu ditinjau dari sanadnya, ternyata di seluruh dunia hanya datang jalur periwayatannya dari satu orang tok, nggak ada yang lain. Di tempat yang lain nggak ada, dari sahabat yang lain pun nggak ada. Maka di sini hadis namanya hadis al-farad al-mutlak. Tapi jika sebagaimana yang dijelaskan pada poin yang kedua tadi atau penjelasan yang berikutnya tadi, itu namanya fardu an-nisbi. Karena banyak ditinjau, kadang hadis itu dikatakan gharib padahal sejatinya masyhur. Mong
dikatakan gharib karena jalurnya itu datang dari sanad yang berbeda tok gitu aja. Itu kadang datang dari jalur yang berbeda tok itu sudah sebuah hadis dikatakan gharib meskipun lafadznya sama dengan hadis yang masyhur. Jelas ya sampai sini ya? Atau kadang orang menamakan hadis yang diriwayatkan di daerah tertentu itu gharib karena yang meriwayatkan di daerah tersebut hanya si fulan tok, padahal di daerah yang lain ternyata hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, hadis yang tadi diriwayatkan di daerah tadi itu disebut hadis gharib oleh penduduk daerah tersebut. Jelas ya? Ini kadang istilah yang disebut dengan al-fardu an-nisbi. Ilahuna mafhum ya? Sampai sini paham ya? Ya. Kemudian bayakillu itlaqul fardiyati alaihi, dan jarang hadis yang kondisinya fardun nisbi tadi dimutlakan sebagai hadis gharib di dalam istilah-istilah mereka. Jadi meskipun statusnya gharib tapi sebetulnya bukan hadis gharib karena kriteria hadis gharib tadi hanya satu orang yang meriwayatkan. Ini ditinjau dari sampainya kabar yang sampai kepada kita. Tapi yang fardun nisbi tadi bukan seperti itu bentuknya. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Wa khabarul ahad binakli adlin tamid dabti muttasilus sanad ghairi mu'allalin wala syadhin huwa sahihu lidzatih. Dan khabar ahad jika dinukilkan oleh rawi yang adil, yang sempurna hafalannya, sanadnya bersambung, tidak terdapat cacat di hadis tersebut oleh komentar ulama-ulama jarh wa ta'dil, dan juga tidak terdapat penyelisihan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Syadz ini tidak menyelisih hadis yang lebih kuat, disebut dengan hadis yang sahih lidzatihi. Disebut dengan hadis yang sahih lidzatihi. Disebut hadis sahih lidzatihi. Jadi hadis sahih lidzatihi ini perlu mendapatkan 4 syarat untuk lolos disebut sebagai hadis sahih lidzatihi. Yang pertama ini diriwayatkan oleh rawi yang adil. Adil di sini apa definisinya? Ya. Tidak terkenal sebagai orang yang dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan baik agamanya. Ini adil, dikenal dengan orang yang baik agamanya, dan dikenal sebagai orang yang amanah dalam berkata, tidak berdusta dalam berbicara. Ini termasuk poin penting dikatakan seorang rawi itu adil. Kemudian tamud dabti, apakah itu cukup sampai situ saja? Tidak. Seorang dikatakan bisa diterima hadisnya itu tidak melulu hanya mengacu pada ketakwaannya, tapi juga harus hafalannya kuat. Takwa tapi hafalannya nggak kuat, lemah hadisnya, tidak diterima periwayatannya. Jelas ya? Tamud dabti artinya kuat hafalannya, dan hafalan ini ada 2 macam. Hafalan dabtus sadr wa dabtul kitab. Memang hafal dengan menghafalnya melalui kepala, di luar kepala sampai hafal betul seperti seorang hafid menghafal Al-Qur'an. Zaman dahulu juga ada orang yang seperti itu, dan tidak sedikit. Ada juga yang menghafal dengan menulisnya di dalam sebuah buku. Jadi seorang ini hati-hati sekali dalam menulis sebuah buku yang berisikan hadis-hadis Nabi yang pernah dia riwayatkan dari orang yang mereka ambil hadisnya sebelumnya dari gurunya. Nah, meriwayatkan ini tidak gegabah dalam meminjamkan buku tersebut kepada orang lain, karena ini menjadi bisa
di sabotase, saya katakan dengan sabotase ya, dirubah isinya, kemudian di karang bacaan-bacaannya atau ditambahi lafaz-lafaznya. Ini orang yang dabtul kitab atau menghafal dengan kitab atau menyimpan hadis dalam buku, itu harus seperti itu. Manakala dia terkenal sebagai orang yang ceroboh dalam menyimpan bukunya, buku-buku hadis yang pernah dia riwayatkan dari gurunya, maka orang ini tidak bisa diterima hadisnya. Maka orang ini tidak bisa diterima hadisnya. Jadi dabtul kitab ini karena dia tidak mengandalkan hafalan di kepalanya, tapi dia memang ya ada hafalannya, memang dia lebih menyandarkan hafalannya itu pada sebuah buku dengan menyimpannya dengan menulisnya di dalam buku-buku mereka. Ini disebut dengan dabtul kitab. Jadi manakala dia itu ceroboh dalam meminjamkan bukunya sehingga dikhawatirkan dicurigai terjadi perubahan-perubahan, tahrif atau yang lain, maka di sini hadisnya tidak diterima. Hadisnya tidak diterima. Mafhum ilahuna ya? Sampai sini paham ya? Ini kesempurnaan hafalan, kesempurnaan dalam menjaga hadis. Jadi menjaga hadis ini bisa melalui hafalan di luar kepala atau dengan melalui menulisnya di buku catatan. Kemudian syarat yang kedua yaitu muttasilus sanad. Sanadnya harus bersambung. Kita tahu sanad itu bersambung dari mana? Ya dari para ulama ahli hadis yang menyebutkan guru-guru mereka, yang menyebutkan rawi-rawi mereka beserta murid dan gurunya, yang menyebutkan rawi-rawi tersebut, siapa muridnya, siapa gurunya, itu ada yang menulis buku masalah ini. Dan siapa banyak, seperti Ibnu Hajar juga yang menulis Tahdzibut Tahdzib, kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Al-Kamal, yang kemudian menjadi Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rizal dilengkapi oleh Imam Al-Mizzi, kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Hajar menjadi Tahdzibut Tahdzib, kemudian diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdzib. Ini adalah contoh dari contoh-contoh kitab yang membahas rawi hadis, mulai dari nama aslinya, nama gurunya, nama muridnya, kemudian siapa-siapa yang berkomentar mengenai rawi ini, atau orang-orang ahli hadis atau para imam-imam jarh wa ta'dil yang mengomentari status rawi tersebut. Itu juga disebutkan di situ. Kitab yang lain sebagaimana ditulis Imam Az-Zahabi Syiar A'lamin Nubala, kemudian yang lain juga masih banyak, At-Tabaqat dan yang lain, Lisanul Mizan, Mizanul I'tidal dan yang lain, itu juga membahas masalah ini. Dan ini hanya sebagian yang saya sebutkan ya. Banyak sekali sebetulnya. Jadi apabila antum tertarik mempelajari atau ingin meneliti suatu hadis, ya minimal kitab-kitab yang saya sebutkan ini ada di rak perpustakaan antum. Ya, dengan ini nanti antum punya referensi yang jelas, siapa si rawi ini, siapa si fulan, siapa si fulan. Nanti antum akan paham. Ya, kalau nggak paham ada smartphone ya. Saya sekarang pakai Maktabah Syamilah, ada itu lengkap itu insyaallah. Bisa antum buka di situ. Atau kitab-kitab yang berformat PDF itu juga banyak sekarang. Ya, dengan keterbatasan dana mungkin nggak bisa membeli ya. Ini pakai itu bisa. Itu tentang kitab-kitab hadis. Jadi muttasilus sanad. Nah, satu hal yang tentang ittisalus sanad, orang-orang para imam ahli hadis ini kadang berbeda-beda di dalam mencukupkan sanad ini bersambung atau tidak. Imam Bukhari saya katakan misalnya, Imam Bukhari ini dia mewajibkan dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang beliau riwayatkan dalam Sahih Bukhari ini sanadnya itu tidak cukup hanya bersambung. Maksudnya bersambung ini gini, tabi'ut tabi'in ini lahir sampai wafat itu antara tahun misalnya
tahun 70 Hijriah sampai 150 Hijriah, misalnya seperti itu. Kemudian murid dari tabi'ut tabi'in yang kemungkinan meriwayatkan hadis darinya ini yang disebutkan dalam sanad itu antara tahun 100 sampai 180 Hijriah. Lahir antara tahun 100 sampai tahun 180 Hijriah. Mungkin nggak ini bertemu? Mungkin kan? Mungkin ya? Ini Imam Bukhari tidak mencukupkan hanya ini tok. Tapi dia harus pernah ada cerita bertemu meriwayatkan hadis dari gurunya tadi. Tapi kalau Imam Muslim syaratnya lebih lunak. Jadi memungkinkan bertemu saja itu sudah cukup sebagai syarat hadis ini bersambung di dalam kitab Sahih Muslim. Ilahuna mafhum ya? Nah, ini tentang bersambungnya sanad. Jadi kita sedang membahas masalah dua kitab sahih yang terkenal saat ini, itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi manhaj yang diambil atau yang ditempuh oleh Imam Bukhari di dalam bersambungnya silsilah rawi atau ittisalus sanad itu lebih ketat syarat-syaratnya daripada yang ditempuh oleh Imam Muslim rahimahumullah. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian syarat yang keempat, ghairu mu'allalin, tidak terdapat illah atau cacat atau penyakit. Tidak terdapat illat atau cacat atau penyakit. Illat itu seperti apa misalnya? Jadi kadang seorang rawi ini meriwayatkan sebuah hadis terjadi kesalahan. Kesalahannya itu ya 1% lah dari 100% benarnya. Kadang ada satu hadis yang seorang rawi yang sikah itu kadang selenco, maksudnya itu kadang ini melakukan kesalahan yang kesalahan ini kadang tidak disadari oleh orang yang tidak tahu jalur-jalur hadis. Dan orang yang membahas masalah kesalahan ini adalah imam-imam ahli hadis, terutama jarh wa ta'dil. Ini akan tahu di para nuqadul hadis ini tahu kesalahan ini. Jadi misalnya saya katakan ada Imam Sufyan Zaidah ibnu Qudamah misalnya seperti ini. Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan hadis tentang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, ya. Menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Dan ketika kita menelisik rawi-rawi yang lain yang sezaman dengan dia yang meriwayatkan hadis tentang menggerak-gerakkan jari, ternyata kita dapati rawi-rawi ini juga tidak kalah hebat hafalannya dari Zaidah ibnu Qudamah. Meskipun Zaidah ibnu Qudamah sendiri itu juga termasuk dalam jajaran rawi-rawi yang diterima oleh Bukhari dan Muslim, ya. Yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dijadikan rawi-rawi yang termasuk rawi-rawi masuk syarat dalam bisa dimasukkan dalam hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata Zaidah ibnu Qudamah ini menambah lafaz tahrik, yuharrikuha wa yad'u biha. Ya, menggerak-gerakkan jari beliau dan berdoa dengan menggerak-gerakkan jari tersebut. Ini tambahan Zaidah ibnu Qudamah. Kemudian apa? Ternyata rawi-rawi yang lain ini tidak meriwayatkan hadis tersebut. Nah, rawi-rawi yang lebih kuat dari Zaidah ibnu Qudamah semacam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan yang lain, ternyata kok tidak meriwayatkan hadis ini. Maka di sini sah dikatakan misalnya tambahan Zaidah ibnu Qudamah dalam menggerak-gerakkan jari ini bisa jadi salah. Ini disebut illah, atau lebih pasnya dikatakan bisa jadi ini hadis yang syadz. Nah, untuk hadis yang jadi pasnya dikatakan di sini hadis syadz ya. Tapi hadis mu'allal belum saya contohkan. Hadis mu'allal ini seperti ini. Ini hadis syadz ini, contoh untuk hadis syadz. Hadis mu'allal ini misalnya seorang rawi ya meskipun hafalannya kuat, terkenal dengan kesempurnaan hafalan, tapi yang namanya manusia itu tidak luput dari kadang salah, kadang keliru. Tahu suatu saat meriwayatkan sebuah hadis itu dia memaklubkan sanad, sanadnya terbalik, atau
dia lupa. Ini kadang lupanya ini 1% saja persentase dari setiap hari ketika menyampaikan hadis ini. Ada masa-masa dia itu lupa fatal. Ini diriwayatkan dari jalur yang lain. Diriwayatkan dari jalur yang lain, atau kebetulan dia itu tidak membawa bukunya sehingga tidak mencocokkan hafalannya dengan bukunya ketika menyampaikan hadis. Terjadi kesalahan. Dan yang mengetahui ini hanya imam-imam ahli nuqat, ahli hadis yang memang sudah dalam meneliti masing-masing hadis dengan sanad dan rawi-rawinya. Dia sudah tahu rawi ini nggak mungkin pernah meriwayatkan dari ini, tapi kok si fulan ini ya meskipun sikoh kok ternyata meriwayatkan dari ini sesuatu yang mencurigakan. Ini bisa jadi kesalahan, bisa jadi sesuatu yang nggak beres ini. Jadi ketika rawi itu sudah mengatakan nggak beres, ya nggak beres betul. Karena apa? Yang masyhur dari si fulan ini ternyata meriwayatkan dari si fulan, bukan meriwayatkan dari si alan gitu loh. Ini namanya mu'allal. Jelas ya? Jadi butuh tak jelaskan dah ini di papan tulis. Paham sampai sini? Hah? Paham antum? Kalau masih bingung, mohon untuk ditanyakan, nggak apa-apa. Masih ada unek-unek besok pun nggak apa-apa kalau ada kesempatan lagi, insya Allah. Hedi, insya Allah bisa dimengerti ya. Jadi hadis mu'allal itu seperti itu. Jadi kadang ada masa-masa tertentu pada setiap pertemuan tertentu si rawi atau rawi yang meriwayatkan hadis ini meskipun dikenal oleh para ulama ahli hadis itu sebagai orang yang thiqah, bahkan orang yang sabat dalam artian hafalannya sempurna, tapi tidak menutup kemungkinan pada satu kesempatan dia itu melakukan kekeliruan, baik melakukan kekeliruan dengan menyebutkan rawi yang tidak seharusnya disebutkan, atau dengan menyebutkan sanad yang seharusnya tidak disebutkan. Dan ini ternyata diendus atau diperhatikan oleh ahli hadis yang membahas masalah ini. Maka pernyataan ahli hadis atau komentar ahli hadis yang menyikapi ada kesalahan ini kita ambil iktibar, kita ambil sebagai faedah untuk berhati-hati untuk secara langsung menerima hadis ini, karena ini terdapat keanehan, ada kejanggalan yang mencurigakan gitu loh. Meskipun yang meriwayatkan itu thiqah orangnya, yang meriwayatkan ini thiqah dan sempurna hafalannya. Ini terjadi di antara mereka. Hal semacam ini terjadi di antara para rawi-rawi hadis. Jadi kadang orang itu meskipun kesalahannya 1% tapi terjadi gitu loh. Jelas ya? Jadi kadang hadis ini sebetulnya oleh banyak orang masyhurnya itu diriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ternyata orang yang thiqah ini keceplosan ngomong dan salah berbicara, mengucapkan. Nah ini ketika itulah terjadi illah. Terdapat illah di situ. Ilahuna mahfum ya. Sampai sini dipahami ya. Sudah jam berapa ini? Lebih 12 menit. Kita akhiri atau lanjutkan ini? Di akhir aja, kesoran nanti. Ilahuna ya. Nah, nanti dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.